Setiap makhluk yang bernafas akan punah jika sumber kehidupannya tercemar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Stefania Nasya Cevia dari SMA Negeri 12 Bandung. Pada kali ini kita akan membahas suatu mosi, yaitu Dewan ini menilai bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang seharusnya dianggap sebagai pelanggaran HAM. Sebelum itu kita akan membahas tambang itu merupakan suatu aktivitas penggalian dan pengolahan sumber daya mineral dari dalam bumi atau dari permukaan. Perlu kita garis bawahi bahwa sumber daya mineral tentunya mengandung logam berat atau logam berat. Lalu selanjutnya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar hak dasar manusia yang diakui secara universal. Sekali lagi kita perlu menggarisbawahi terkait hak dasar manusia. Hak dasar manusia. Nah, Dewan Juri yang terhormat, limbah tambang itu bisa menyebabkan banyak kerusakan. Bukan limbah tambang, tetapi tambangnya pun banyak menyebabkan kerusakan-kerusakan yang tentunya akan mempengaruhi kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama, terkait kebutuhan primer, yaitu terkait makanan ataupun minuman. Nah, Dewan Juri yang terhormat, kita semua mengetahui bahwasanya limbah tambang itu biasanya dibuang ke aliran sungai ataupun dibuang ke air laut yang tentunya akan mencemari air tersebut. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwasanya tambang ini mengandung logam berat seperti merkuri, arsenik, lalu tembaga ataupun timbal. Nah, aliran sungai itu tak jarang kita melihat bahwasanya banyak masyarakat yang tinggal di sekitaran aliran sungai yang mengalir. Jikalau aliran sungai tersebut mengandung racun ataupun mengandung zat beracun yang memang sangat-sangat berbahaya bagi manusia, apakah hal tersebut tidak mengganggu hak mereka untuk mendapatkan air minum yang layak? Tentunya mengganggu, Dewan Juri yang terhormat. Dari arsenik itu kita bisa mengetahui bahwasanya bahaya arsenik yaitu bisa menyebabkan gagal ginjal dan juga kanker. Lalu untuk merkuri itu bisa menyebabkan bronkitis dan juga gangguan paru-paru. Nah, dari situ kita sudah mengetahui bahwasanya air itu ataupun air yang beracun ini bisa menyebabkan hal-hal fatal yang menyebabkan merusak kesehatan daripada manusia. Lalu yang selanjutnya terkait hewan dan tumbuhan. Kita semua mengetahui bahwasanya hewan dan tumbuhan pun membutuhkan air. Dan apakah air yang mereka butuhkan itu hanya dari aliran sungai? Tentu tidak. Kita mengetahui bahwasanya hewan ataupun tumbuhan itu bisa dari air hujan. Nah, tetapi tak jarang kita melihat limbah tambang dibuang ke air laut, yang dimana air laut tersebut akan terjadi evaporasi dan menjadi awan. Awan yang akan mengeluarkan hujan asam jikalau air yang terkandung dalam awan tersebut itu mengandung hal-hal yang menyebabkan kerusakan bagi makhluk hidup. Nah, maka dari itu, hewan jikalau terus-terusan mengkonsumsi air yang notabene sudah tercemar ataupun mengandung zat beracun dan juga tumbuhan. Nah, tentunya mereka akan semakin lama akan semakin punah karena mereka tidak memenuhi kebutuhan nutrisi yang mereka butuhkan. Tumbuhan membutuhkan air untuk melakukan fotosintesis. Hewan membutuhkan air sebagai sumber energi mereka. Jikalau sumber energi mereka saja tercemar, apakah mereka akan mendapatkan energi yang baik? Lalu, hewan dan tumbuhan ini merupakan makanan utama bagi manusia. Lalu, jikalau hewan dan tumbuhan ini saja sudah tercemar, apakah manusia tidak akan terkena dampaknya? Tentu kita pasti terkena dampaknya, Dewan Juri, karena kita mengkonsumsi mulai dari hewan dan juga tumbuhan. Nah, selain membuat hewan tumbuhan punah, hal tersebut juga membuat manusia akan merasakan sakit atau akan terkena dampaknya jika mengkonsumsi hewan ataupun tumbuhan yang sudah tercemar oleh zat-zat beracun yang dihasilkan oleh tambang. Nah, lalu Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah saya sebutkan bahwasanya sumber daya manusia, sumber daya utama yang dibutuhkan oleh manusia itu merupakan air, dan hal tersebut sudah didukung pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 yang mengatakan bahwasanya air merupakan kebutuhan dasar bagi hidup manusia. Maka dari itu sudah bisa kita simpulkan bahwasanya sumber kehidupan manusia itu berasal utamanya dari air. Nah, maka dari itulah saya menyimpulkan bahwasanya limbah tambang ini ataupun aktivitas tambang dapat merusak kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu selanjutnya kita membahas terkait kebutuhan sekunder yang dibutuhkan oleh manusia.
Dewan juri yang terhormat, kita semua mengetahui bahwasanya tambang itu tidak hanya digali dari lahan-lahan yang kosong, tetapi bisa juga digali dari lahan-lahan yang sebelumnya sudah dibuat sawah ataupun yang sebelumnya sudah dibuat peternakan, dan juga lahan-lahan yang sudah dibuat perumahan ataupun tempat tinggal bagi manusia. Nah, Dewan juri yang terhormat, jikalau lahan ini dipakai untuk tambang yang sebelumnya digunakan oleh petani, oleh peternak untuk mencari nafkah, apakah hal tersebut tidak mengurangi hak manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan suatu pekerjaan lalu mendapatkan suatu hal yang memang mereka butuhkan, yaitu uang, yang dimana untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, Dewan juri yang terhormat, maka dari itu kita bisa melihat bahwasanya limbah tambang ataupun aktivitas tambang itu tidak hanya merusak kebutuhan primer, tetapi merusak juga kebutuhan sekunder yang dibutuhkan oleh manusia. Selain itu, Dewan juri yang terhormat, kita semua mengetahui bahwasanya sebelumnya saya sudah sebutkan limbah tambang itu bisa dibangun dari perumahan. Nah, perumahan yang di situ merupakan tempat tinggal yang layak untuk manusia. Lalu jika aktivitas tambang itu terus-terusan dilanjutkan, apakah manusia tidak akan kehilangan tempat tinggal yang layak? Tentu mereka akan kehilangan, Dewan juri yang terhormat. Tempat tinggal yang layak itu tidak hanya dibutuhkan oleh manusia, tetapi juga dibutuhkan oleh mulai dari hewan dan juga oleh tumbuhan. Di gunung, yang dimana gunung ini biasanya menjadi pusat aktivitas limbah. Nah, Dewan juri yang terhormat, maka dari itu hewan dan tumbuhan pun akan terkena dampaknya, yang dimana hewan dan tumbuhan itu juga ikut memenuhi kebutuhan primer manusia seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Maka dari itu, saya Stefania Nasucevia tetap mendukung penuh MOSI pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.